warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya ingin warahmatullahi bertanya ke wabarakatuh. kelompok apa tadi namanya? Kelompok ceria sehat. Ya. Kalau Ceria sehat Ahmad. ngelihat Pak Rahmat sehat. Tadi saya sempat baca di Prakasa Perubahan ya, itu kan melakukan aksi nyata ke masyarakat di sekitar rumah atau sekitar lingkungan. Nah, pertanyaannya adalah aksi nyata yang seperti apa bentuknya gitu loh. Ketika diterapkan ke anak SMA mungkin bisa ya. Kalau untuk SD misalnya itu seperti apa? Penerapan secara langsung aksi nyata yang dilakukan tentang peduli terhadap negeri. Itu aja. Terima kasih. Ya. Tanggapan saya luluskan dulu. Kita konsepnya ke BA ya. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gitu ya. Kita perkuat di tahapan itu ya, kemudian nanti bisa ke yang lain-lainnya gitu ya. Oke. Mungkin ini harus diperkuat dari pertanyaannya Pak Narim ya. Silakan. Iya, makasih Pak Narim. Jadi dari B buat pertanyaan itu kan kita memang fokusnya ke subjeknya ya, pelaku utamanya, karena pelaku utamanya ini anak SMK, jadi memang khusus untuk anak SMK levelnya. Kalau ke anak SD susah juga gitu, tapi kalau memang anak SMK itu tahun lalu udah berjalan, jadi kita memang ditimbulkan lagi pertanyaan ini, perbaikan dari tahun yang lalu, dan supaya memang menjadi rutinitas. Jadi di sini pertanyaannya kan bagaimana siswa mempraktekkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegaranya melalui kegiatan yang mereka minati. Jadi kegiatannya seperti apa? Kegiatan seperti yang mereka suka, yang mereka mau. Jadi diferensiasinya itu tergantung profil mereka. Profilnya minat, profil gaya mereka itu kita serahkan ke mereka. Jadi seperti apa? Cuma kita cari lokasi terdekat, jangan jauh-jauh. Jadi mereka nggak kemana-mana, di lokasi rumah mereka aja. Biar mereka melihat di sekeliling mereka, masyarakat itu membutuhkan apa, gitu. Mungkin kalau saya kasih gambaran sebelum saya memunculkan rasa ini, memunculkan pertanyaan ini, kan di sekeliling kamu, lingkungan itu kan mereka harus mulai belajar bermasyarakat, sadar dengan lingkungan mereka, dan inisiatif kreatif untuk bisa aktif di kegiatan masyarakat. Kompetensi relasinya itu yang dimunculkan, mandiri, tanggung jawab, kompetensi relatif mereka itu harus di sini udah harus muncul gitu. Dan lokasinya juga nggak jauh-jauh, di dekat rumah. Kenapa? Supaya pengawasan dari orang tua, kita kerjasama dengan orang tua ada. Nah, dari pertanyaan ini yang saya munculkan, ini kan ambil pelajaran itu kan tadi kita evaluasi. Tahun lalu itu anak-anak itu berkiprah di masyarakat cuma 1 kali sesi. Artinya mereka melakukan 1 kegiatan selesai. Tapi yang di sekarang kalau bisa lebih dari 2. Artinya kontinuitas. Kalau sekali iya berkelanjutannya. Kalau sekali kan nggak ada efeknya. Tapi kalau misalnya 2, 3 masyarakat ada efeknya bahwa anak-anak ini nggak negatifnya aja yang mereka lihat, tapi positifnya juga ada. Terus anak-anak, Bu, saya bikin apa ya? Kalau saya ngajarin ngaji, ibu-ibu gimana? Ya boleh. Saya ngajarin anak-anak boleh. Yang kamu suka aja deh, yang gampang-gampang gitu kan. Jadi mereka, Bu, boleh nggak saya ngajarin cerita ke anak-anak? Artinya mereka kumpulkan anak-anak balita tuh, ya. Jadi mereka bukunya, Bu, dari mana? Ambil di perpus. Jadi kita ambil asetnya di perpus, ambil buku cerita yang bisa kalian ceritakan ke anak-anak kecil di lingkungan rumah. Ngajarin berhitung, ngajarin membaca, atau mereka bisa ngajarin ngaji. Terus kalau mereka bilang, bukannya saya nggak bisa seperti itu, saya bantu bersihin got rumah, ya sok silakan gitu. Artinya apapun kebiasaan yang mereka suka, yang mereka mau, itu kita serahkan ke anak. Itu Pak Narim.
Berarti implementasinya ketika anak SD mungkin bisa dengan kerja bakti gitu ya. Iya, bisa. Iya, iya. Saya berikan gitu. Atau bahkan kalau misalnya mereka pulang sekolah di dekat rumah, kan ada juga yang rumah-rumahnya itu dekat bersimpangan dengan jalan raya, penyeberangannya susah. Kalian bisa bantu untuk menyeberangkan jalan itu juga bisa. Artinya sekecil apapun yang bisa mereka butuhkan itu ada dampak efeknya ke masyarakat. Itu Baik, Pak Bu Dewi, Nari. terima kasih. Ya, makasih. Penjelasannya sudah cukup. Luar biasa. Ada lagi? Dari Baik, mungkin saya mau bertanya kepada kelompok Happy Gembira ya. Apa? Oh, cerdas sehat. Cerdas sehat. Iya kan bahasa Inggris tadi yang mempresentasikannya. Baik, saya akan menanyakan terkait dengan program ini. Kan programnya luar biasa, kayaknya udah dari judulnya aja udah membawa apa ya, kayak apa namanya itu, semua mata, semua fokus itu tertuju pada itu program apa sih gitu. Jadi kepo gitu loh. Anak-anak siapa yang mau melihat ini nih, ada program nih terkait dengan BTS nih. Anak-anak sekarang kan luar biasa kan. Apalagi ada nama personilnya tuh. Cuman yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan apa namanya, student agency-nya. Kan kita ketahui bahwa student agency atau kepemimpinan murid ini kan ada 3 macam ya. Ada voice, choice, dan juga ownership-nya. Mungkin kelompok Bapak Ibu sekalian bisa memberitahukan kepada kami mungkin apa namanya terkait dengan ketiga apa namanya aspek yang harus dimiliki, yang harus di apa namanya ya, sebagai landasan untuk membuat program ini kan sebetulnya harus memenuhi 3 unsur itu ya sebetulnya. Nah, mungkin saya belum menangkap nih terkait dengan 3 unsur tersebut. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya yang mungkin yang akan mewakili dari kelompok Cerdas Sehat yang akan menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat, di mana pertanyaannya yaitu apa yang menjadi student agency atau pemimpinan muridnya di dalam program ini. Awalnya tadi kelompok kami akan menampilkan itu karena berdasarkan dari tugas yang itu tidak termasuk, maksudnya tidak dibahas untuk dilakukan di diskusi ini, makanya kami tidak menampilkannya. Tapi saya akan menjawab dari pertanyaan Pak Rahmat. Jadi di sini rencana untuk student agency-nya di sini saya akan melakukan sesi diskusi terlebih dahulu dengan murid untuk menguatkan ide pada tahap awal yang akan diterapkan. Jadi program ini sebelum kalau kita diketuk palu gitu, kita melakukan diskusi juga bersama perwakilan setiap kelas, karena mungkin ini mencakup banyak. Jadi kita mengambil beberapa murid dari setiap kelasnya untuk menjadi wakil dalam diskusi kami, yaitu untuk menguatkan ide program ini. Nanti sebelum kita sebelum kepala sekolah meng-share lah bahasanya ya, mensosialisasikan ke seluruhnya. Di sini murid juga bisa memberikan suaranya, memberikan idenya, tanggapannya anak terhadap program ini kira-kira gimana. Jadi di sini kita merencanakan untuk melibatkan anak juga, di mana program ini memang anak ini harus terlibat karena ini akan dijalankan sama anak-anak. Kira-kira kalau nanti di diskusi ini anak-anak bisa memberikan tanggapan apakah mereka setuju dengan kegiatan ini, apakah ada tambahan yang bisa anak-anak ide anak-anak yang bisa disampaikan dalam diskusi tersebut. Itu aja, terima kasih. Ada Jadi baru voice-nya gitu ya. Iya, melakukan sesi diskusi. Untuk choice dan owners, makanya tadi Kan di dalam itu kan ada kan pilihan anak. Contoh nih, program itu bla 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 bla, kegiatannya bla bla. Anak ini bisa memberikan memberikan pilihan menurut anak-anak yang tadi saya sampaikan. Saran anak ini adalah sebuah pilihan buat anak-anak. Kalau jadi kalau yang voice-nya itu mereka memberikan kayak ide ya. Nah, nanti di sini itu kan ada kegiatan-kegiatannya. Nah, anak-anak ini memberikan saran.
Pak, apakah bisa nih kegiatan ini kita dengan seperti ini contohnya, itu mungkin menurut saya ya, mungkin merupakan salah satu dari choice anak-anak gitu, karena mereka yang milih, jadi sarannya ini loh gitu. Gimana? Oke. Tapi kalau apa namanya, penilaian dari saya pribadi gitu ya Bu, maksudnya untuk menguatkan program gitu ya. Ini kan berkaitan dengan apa namanya kalau dari pemaparan yang tadi Miss Mira itu, kalau saya ya menyimpulkan ya, entah teman-teman yang lain gitu boleh berpendapat gitu. Yang saya dengarkan hanya baru voice ya Miss Mira. Jadi unsur untuk choice dan kepemilikan itu tidak ada. Maksudnya kayak misalkan tadi saya menyontohkan untuk program kami bahwa untuk yang choice tadi itu kan siswa memilih gitu loh. Jenis kegiatan apa nih yang berkaitan dengan peduli negeri nih. Jadi kan mereka kan bebas memilih sebetulnya, karena yang pertama mereka punya suara, mereka bisa berpendapat. Kedua, mereka bisa memilih sebagai bentuk tanggung jawab atau ownership-nya mereka, sehingga bahwa program tersebut, kegiatan tersebut mereka yang milih gitu, dan mereka harus bertanggung jawab gitu. Nah, makanya choice serta ownership-nya mungkin bisa lebih dikembangkan lagi, menurut saya dikembangkan lagi kira-kira, sehingga siswa itu jadi kayak bisa memiliki, bisa bertanggung jawab terhadap kegiatan atau program tersebut gitu. Misalkan seperti halnya setelah dibuang tong sampah, kira-kira ada nih mungkin dari suara ya, ada nggak terkait langkah selanjutnya yang berkelanjutan, entah pemilihan sampah yang nanti bisa digunakan sebagai pupuk atau kreasi gitu dan lain sebagainya. Mungkin ada murid-murid yang punya ide, jadi kan mereka, saya ada nemu ini botol 100 botol, kita mau bikin apa ya gitu. Mungkin dari situ mereka bisa bersuara. Anak-anak, kemarin kan kita sudah milih nih, kita sudah pilah nih, ini ada sampah kering, sampah basah nih, kira-kira mau kita apakan ya. Nah, itu mungkin bisa kita arahkan sebagai fasilitator gitu ya. Jadi anak kan punya suara lagi tuh. Jadi saya mau buat jam deh Bu, dari tutup botol aqua gitu. Nah, itu kan pilihan mereka. Kamu pengen bikin apa nih gitu. Jadi nggak ada langkah yang berkelanjutan, sehingga itu dampaknya itu bisa lebih jauh lagi gitu kemanfaatannya, dan bisa dirasakan oleh sekolah juga tentunya dengan kreativitas yang anak-anak punya. Mungkin itu dari saya terkait dengan programnya sudah sangat luar biasa, cuman mungkin saran saya pribadi ada langkah yang berkelanjutan sehingga sekolah dan anak terdampak positif serta bermakna kegiatan tersebut terhadap diri dan sekolah khususnya terhadap anak-anak di sekolah tersebut yang berkaitan dengan 3 unsur tadi, ada suara, choice, dan ownership. Ketika anak sudah memiliki ownership, rasa tanggung jawab, pasti mereka akan tanpa disuruh otomatis integritas ya akan muncul di situ. Jadi tanpa disuruh, tanpa ada yang ngelihat, dia udah bisa ngambil sampahnya sendiri tuh. Karena ya itu tadi, dengan melihat hal-hal yang bisa mereka lakukan dengan sampah yang dia sekolah itu punya gitu. Mungkin itu saja dari kelompok saya. Mungkin Pak Arif atau Bu Dewi ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Narim, Bu Sofi barangkali mau menambahkan. Oke, thank you. Dari cerdas saya untuk menutup pernyataannya. Baik, ini mencoba menambahkan sedikit ya. Kita kan berpadu kepada agenda hari ini gitu. Agenda hari ini tuh sebetulnya kan kaitannya dengan modul 3.2. 3.2 di sini kan tentang pemanfaatan aset-aset yang ada. Jadi untuk keterlibatan murid itu kita belum ke modul 3.3, tapi nanti kedepannya kita akan masuk seperti itu Pak Rahmat. Seperti itu aja sih Bu. Jadi sebetulnya sudah ada di pemikiran kami. Ya, baik. Mantap cerdas. Hari mau ngomong. Ya udah. Ya baik, sudah luar biasa, kelompok ceria, kelompok cerdas dan sehat semuanya udah oke ya. Konsep BA saya amatin aja. Oke.
ya. Memang kita masuk tahap BA. Belum kali. Karena programnya apa namanya bagus banget Bu. Ternyata kalau dilanjutin Nanti ada lagi. kayaknya bakalan adopsi. Gak sabar nih. Bakalan diadopsi nggak apa-apa ya. Kayaknya udah dikasih clue duluan sama Pak Rahmat ya. Sebenarnya arahnya nanti yang Iya. udah paham kan ya? Yang G ya, G ya. Gali mimpi. Silakan. Yang G doang ya Bu? Iya, G. Nanti BAG-nya ada. Oh lanjut nanti sampai baca hari ini tuh. Hari ini sampai Sampai jam. Yuk, silakan. Siapa yang akan mewakili dari cerdas sehat? Siapa? Baik. Bismillah lagi kak atau Gantian. sudah nyari? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari kelompok Cerdas Sehat akan mempresentasikan tentang alur bakca yang fokus kepada gali mimpi. Nah, ini adalah kaitan atau kelanjutan dari tadi yang sudah dipraktekkan di dalam kelompok yang pertama tadi adalah tentang masalah buat pertanyaan dan tentang buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Nah, kemudian kaitannya dengan gali mimpi. Gali mimpi di sini dengan judul program peduli lingkungan melalui LISA BTS ya. Gali mimpinya adalah yang pertama ketika kita menggunakan pertanyaan dari program tersebut lingkungan seperti apakah yang diinginkan. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kebiasaan murid-murid itu jika mereka sudah bertanggung jawab dan dalam kebersihan melalui LISA BTS secara mandiri. Pertanyaan berikutnya adalah hal inovatif apa saja yang dilakukan ketika terwujudnya kegiatan peduli lingkungan melalui LISA BTS. Bagaimana perasaan guru jika murid sudah bisa bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan melalui LISA BTS secara mandiri. Di sini ada tindakannya adalah dari pertanyaan lingkungan seperti apakah yang diinginkan, kemudian bagaimana perasaan peserta didik, hal-hal inovatif apa yang akan dilaksanakan, dan bagaimana perasaan seorang guru. Kita memberikan satu tindakan yaitu lingkungan yang menyenangkan. Ketika pertanyaan tadi bagaimana sesungguhnya gali mimpi yang kita mimpikan terhadap lingkungan yang seperti apa, maka lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang asri, lingkungan yang kondusif, lingkungan yang tentunya memiliki udara yang segar seperti itu, hingga nyaman dalam proses pembelajaran di kelas khususnya seperti itu. Nah, kemudian dari pertanyaan tadi kita membuat tindakan mengadakan kegiatan LISA BTS secara bersama-sama dari semua kelas peserta didik, dari kelas 1 sampai kelas 6 kita melibatkan mereka, dan juga tentunya adalah caraka yang kita akan libatkan di sini. Nah, kemudian kita mendokumentasikan beberapa yang melakukan LISA BTS dan dipajang sebagai motivasi setiap peserta didik yang ada. Nah, seperti itu. Jadi gali mimpi yang seperti apakah yang kita inginkan itu tadi. Kita menginginkan adalah sekolah yang menyenangkan, sekolah yang bersih, sekolah yang asri, sekolah yang udara segar, agar tercapainya sebuah pembelajaran yang kondusif dan bisa berkelanjutan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, siapa saja terlibat dalam gali mimpi tersebut? Yang terlibat adalah tentunya kepala sekolah. Kepala sekolah ini adalah sebagai seseorang yang mengambil kebijakan, dan juga kepala sekolah adalah salah satu orang yang memberikan persetujuan dari kegiatan tersebut, sehingga apa yang kita rencanakan kepala sekolah mengasisi seperti itu. Nah, kemudian juga siapa yang terlibat di sini selain kepala sekolah? Kita akan melibatkan guru atau rekan sejawat, dan mereka nanti yang berkolaborasi dengan kita. Bagaimana sebuah program tersebut akan berhasil, tentunya adalah kita melibatkan rekan sejawat kita untuk berkolaborasi. Nah, aktor berikutnya adalah peserta didik, tentunya dia sebagai orang yang sebagai aktor utama.
dalam pelaksana kegiatan perencanaan program tersebut ini. Dan berikutnya adalah orang tua murid yang mendukung pelaksanaan ini. Ya biasanya ketika kita akan melakukan kerja bakti atau bersih-bersih sekolah, lingkungan sekolah, ya kita melibatkan komite sekolah, komite kelas, dan mereka berkolaborasi dengan korlasnya, kemudian dengan orang tua yang lain berkolaborasi, mereka membersihkan sekolah, memberikan kelas, tentunya kelas yang kita inginkan seperti apa dan lingkungan yang seperti apa. Nah, itu mungkin salah satu dari gali mimpi yang dari diskusi kelompok kita ini tentang lingkungan yang nyaman dan asri. Itu dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Narin. Silakan lanjut dari kelompok ceria sehat. Siapa? Budi. Ya. Arif. Oh, Pak Arif. Itu enggak? Sini. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikut paparan dari kelompok kami untuk tahap yang kedua, yaitu gali mimpi. Di gali mimpi ini untuk program dari kelompok kami yaitu kesadaran peduli kepada negeri, untuk kesadaran siswa terutama peduli kepada negeri ya. Jadi dilanjutkan oleh gali mimpi, yaitu yang pertama pertanyaannya, siswa memiliki kesadaran kewarganegaraan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Lalu yang kedua, siswa mampu mengeluarkan ide-ide yang mendukung program tersebut, mungkin seperti berpartisipasi dalam Karang Taruna, kerja bakti, dan kegiatan tutor remaja. Itu yang akan kita gali atau kita kembangkan dari siswa yang akan melaksanakan program ini. Yang selanjutnya adalah siswa memiliki keterampilan berelasi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Jadi siswa tidak hanya pulang sekolah, tapi juga mereka akan berkontribusi di lingkungan rumahnya. Yang selanjutnya adalah siswa mempunyai karakter mandiri, berpikir kritis, dan bekerja sama dengan baik. Nah, di sini akan dikembangkan dari kompetensi siswa agar dapat mandiri, berpikir kritis, dan dapat bekerja sama dengan lingkungan di rumah. Untuk tindakan yang akan diperlukan adalah siswa dapat yang pertama adalah melakukan diskusi mengenai peran masyarakat di lingkungan rumah. Jadi mereka harus tahu dulu peran mereka itu apa di masyarakat. Jadi bukan hanya langsung melakukan bantuan atau segala macam, tapi mereka harus tahu peran masyarakat itu di lingkungan rumah itu seperti apa. Lalu yang kedua memberikan pendapat mengenai ide-ide yang mendukung kesadaran berkewarganegaraan di lingkungan rumah. Di sini siswa digali untuk dapat mengungkapkan apa sih yang mereka pikirkan atau mereka ketahui saat ini mengenai kesadaran kewarganegaraan di lingkungan rumah. Itu perlu kita gali juga agar nanti dalam pelaksananya tentu mereka dapat dengan leluasa menjalankannya. Lalu yang ketiga adalah siswa dapat mengembangkan kemampuan berdiskusinya, berkoordinasi, ya seperti mungkin yang selama ini kita bisa tahu bahwa bahkan di keluarga saja mereka kurang komunikasi ya. Jadi mulai dari keluarga mereka sendiri di rumah, lalu dengan mungkin lingkungan rumah, dengan RT, RW, ataupun dengan rekan sebayanya di lingkungan rumah. Yang selanjutnya adalah untuk tindakan yang dilakukan adalah mengembangkan pemahaman siswa tentang praktek kesadaran kewarganegaraan. Nah, ini bisa menyangkut pada kemampuan berliterasi mereka. Jadi tidak hanya di sekolah, literasi pun bisa mereka terapkan, mereka jalankan di lingkungan rumah agar program ini pun dapat terlaksana dengan baik. Lalu untuk rencananya, untuk rencana dalam gali mimpi ini tentu anak-anak harus berdiskusi dulu. Kita akan berikan mereka kesempatan untuk berdiskusi karena memang kita akan gali dari mereka sendiri tentang bagaimana karakter masing-masing siswa. Mungkin ada yang punya ide tapi belum bisa disampaikan. Nah, di sini mungkin anak-anak bisa menyampaikannya. Lalu siswa juga diberikan kesempatan tadi kembali lagi untuk tindakannya memberikan ide-ide kegiatan. Mungkin bisa tadi kerjasama, literasi, atau membantu
manula di lingkungannya, segala macam nanti ide-ide yang akan kita gali dari anak-anak tersebut. Kapan waktunya? Nah, untuk dalam melakukan itu tentu kalau sudah mereka berdiskusi, tentu mereka akan dikasih kesempatan untuk bagaimana melakukan kegiatan tersebut. Waktunya ya tentu pada saat siswa berada di rumah. Itu sudah pasti ya, karena memang yang akan kita tuju adalah di lingkungan rumah siswa. Nah, mereka tentu akan berkolaborasi dengan orang tua, keluarga, atau tokoh masyarakat. Di mana ya di lingkungan rumah, siapa saja ya dengan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Kekuatan sumber daya yang dapat diperdayakan. Tentu semua program ini dasarnya dari visi misi sekolah. Jadi memang kita semua dari awal itu berangkat dari visi misi sekolah. Jadi akan ada benang merahnya. Tentu akan membuat program sekolah. Nanti kalau memang ini Gali Mimpi sudah tercapai kesepakatan, tentu akan dibuat program sekolahnya, lalu berbagai macam kebijakan dari sekolah. Tentu kalau sudah berjalan dari pihak kepala sekolahnya pun akan membuat kebijakan agar dapat diterapkan dalam siswa di sekolah untuk dilaksanakan ya. Lalu waktunya kapan? Waktunya untuk Gali Mimpi ini kami siapkan adalah 1 minggu. Nah, dari 1 minggu ini nanti rencana-rencana yang tadi sudah disampaikan, mulai dari tahap diskusi, tahap membuat program, tahap mereka menggali ide-ide mereka, nanti kita siapkan dalam 1 minggu. Untuk penanggung jawab tentu yang utama adalah kepala sekolah, pihak tentu, karena bagaimanapun juga beliau pimpinan tertinggi. Yang kedua guru wali kelasnya semua ikut berperan, karena ini sudah Gali Mimpi ya, jadi semua guru pun sudah tahu program yang akan dilaksanakan. Yang terakhir ya tentu ada orang tua dan siswa, di sini harus ada dilibatkan. Jadi mungkin ada komite, kita sharing dulu komite tentang, mungkin sambil bisa ada masukan dari komite juga. Ya mungkin itu dari Gali Mimpi untuk program kami yang mengedepankan kepedulian murid pada negeri untuk kesadaran murid di lingkungan rumah. Ya cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ria, perlu ada yang konfirmasi kali pernyataan dari Pak Narif. Nyari mikirnya mau nanya, ternyata dia oper. Iya, tadi Gali Mimpi dari kelompok apa sih? Happy ya? Apa sih? Kelompok Happy. Oh, cerdas. Iya, tadi memimpikan sekolah yang bersih, mandiri. Satu pertanyaannya untuk kelompok cerdas sehat. Ketika menggali mimpi ini, aktornya apa hanya siswa saja atau seluruh stakeholder dilibatkan dalam penggalian mimpi ini? Itu aja sih Pak. Sufi menjawab. Jauh. Ya Ibunda, ayo. Gimana, mau tahu? Ya, aktor yang terlibat dalam Gali Mimpi peduli lingkungan di sini dimulai dari kepala sekolah sebagai pemangku kebijaksanaan dan pengambil keputusan, di mana setiap kegiatan itu harus disetujui oleh kepala sekolah yang pertama. Terus yang kedua adalah guru-guru atau rekan sejawat, tempat di mana mereka itu akan lebih banyak bersosialisasi, ya, menyampaikan program-program setiap hari, mengingatkan anak-anak untuk peduli terhadap lingkungannya. Kemudian siswa yang pastinya di sini. Tapi untuk siswa dalam Gali Mimpi di sini ada satu hal yang amat ditekankan adalah bahwa pemberian kepercayaan penuh kepada mereka.
Karena apa? Karena lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk pembelajaran itu dimulai dari diri sendiri. Untuk itu perlu ditanamkan pada diri siswa bahwa kalau kalian itu belajar dalam lingkungan yang kotor bagaimana? Jadi kan Ya, kalau untuk betul. kelas 1 tidak serta-merta ayo kita nyapu-nyapu, itu nggak mungkin. Mungkin dengan cara mendongeng ataupun memberikan permainan-permainan. Baru kalau kelas-kelas tinggi diajarkan atau ditimbulkan kesadaran untuk kerja bakti dan sebagainya. Serta dukungan daripada Korlas tadi dan orang tua. Terutama dalam pelibatan di kerja bakti ya, kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah. Seperti misalnya kalau peralatan-peralatan kebersihan yang kurang, mereka kan membawa dari rumah. Mereka tuh mungkin akan meminta kepada orang tuanya, mungkin kanebo dan sebagainya. Kemudian untuk peduli lingkungan di sini, itu juga setiap minggu itu akan ada pengumuman kelas yang terbersih. Ya, atau siswa yang peduli dengan lingkungan itu juga Dieksekusinya ya. eksekusinya. Dieksekusinya. Itu saja. Oke. Iya, mungkin ini Bun, kalau ditambahkan dari penggalian mimpi ini kita start juga dari orang tua. Ya. Karena kan perilaku siswa itu kan dimulai dari rumah. Betul. Jadi ketika orang tua tidak ikut kita libatkan dalam penggalian mimpi, percuma juga gitu. Anaknya rapi di rumah, pas pulang ke sekolah tuh sapu dilempar-lempar semuanya kan. Kan kita harapkan tidak hanya di sekolah mereka tapi juga di rumah. Mungkin pelibatan maksimal ya dari orang tua itu betul-betul memang harus kita betul-betul memang kita libatkan supaya anak itu karakternya di rumah iya, di sekolah juga iya. Mungkin gitu aja sih Bu Ya. masukannya. Kita juga nanti akan mengundang orang tua Ya. untuk mensosialisasikan Ya. kegiatan tersebut ya. Tentu di sini perwakilan-perwakilan kelas ya. Ya, Korlas ya. Kelasnya. Sambil nanti wali kelas itu akan memantau bagaimana sih tindakan sehari-hari mereka itu di Iya. rumah. Apakah perilaku mereka itu sudah mencerminkan dari kepedulian lingkungan ketika mereka di Iya. rumah. Dimulai dari ketika mereka pulang sekolah, menaruh sepatunya apakah Iya. pada tempatnya, kemudian menaruh baju kotornya, lalu ketika mereka habis belajar menaruh buku-bukunya, makan piring-piringnya taruh di tempat yang sebagaimana mestinya, mencoba menyapu, membersihkan rumah. Itu juga nanti kedepannya akan dibuatkan ya eksekusinya barangkali agenda kegiatan, Iya. tidak hanya agenda Ramadan saja tapi agenda kebersihan juga. Iya. Baik, makasih Bun. Yuk lanjut dari kelompok happy. Silakan dari ceria. Tanya. Ada mau dikonfirmasi? Ya, sekarang saya bertanya untuk kelompok ceria. Suka gemeter kalau Enggak juga. Enggak juga di Bang. Juga. Apa Ya, namanya, Der? saya tadi tertarik dengan ini apa namanya pas di Gali Mimpi di situ anak-anak itu mencoba untuk mencari minat dan kemampuannya serta potensi dia dalam mengembangkan dirinya terkait kepedulian terhadap negara. Nah, kadang-kadang di sini ada anak yang tidak bisa terlibat secara penuh bagi dirinya sendiri. Kegiatan tersebut tentu saja harus berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, kalau seandainya dia berkolaborasi untuk lingkungan yang jauh, apakah memungkinkan gitu? Misalnya yang satu tinggal di Cempaka Putih, yang satu lagi tinggal di mana gitu. Ya. Nah, itu saja. Ya, baik. Jadi memang ini yang kita bentuk dari awal ya, ketika penggalian mimpi ini, ketika mereka sadar dengan negaranya, pembentukan kelompok itu diusahakan berdasarkan zonasi rumah. Ya, jadi kalau bisa yang rumahnya berdekatan.
kalaupun memang rumahnya berjauhan ya itu udah resiko. Tapi kalau nah problemnya SMK itu kan siswa itu sekolah tidak berdasarkan zonasi. Mereka daftar dari manapun mereka bisa daftar. Ya inilah yang kita bentuk ya, karakter kemandirian, tanggung jawab mereka ketika mereka mempunyai proyek kelompok yang wilayahnya rumahnya agak jauh ya, melatih mereka untuk belajar mengelola waktu mereka, terus kemudian membentuk karakter kerjasama mereka. Yaitu yang kita sedikit kita buat rasa kepercayaan tinggi bahwa mereka bisa, mereka mampu. Karena kalau kita dari awal kita udah sanksi, mereka juga ya akan separuh-separuh gitu jalannya. Tapi kalau kita yakin mereka bisa, mereka pasti bisa. Dan umumnya mereka lebih senang gitu kan. Kalau tahun lalu mereka itu kan terdokumentasi ya, kita evaluasi dari tahun lalu, terdokumentasi mereka lari ke BKT yang di mana? Yang di daerah Kalimalang itu mereka deketin PPSU, sini Pak saya bantuin gitu, Bapak duduk saya yang bantuin, saya nyapu gitu kan. Artinya mereka itu yang on the spot. Artinya on the spot cuma satu kali mereka melakukan action itu. Nah, jadi mungkin semakin ke sini evaluasinya mereka mencari tempat yang mudah mereka jangkau gitu kan. Terus pengawasan orang tua juga otomatis kita harus ikutkan ya. Dan mungkin sekarang lebih karena lebih mendekat kepada lingkungan sekitar ya, kita akan bekerja sama dengan ketua RT setempat gitu kan. Jadi mungkin lebih serius lagi kalau untuk sekarang dari evaluasi yang lalu. Mungkin begitu Bu Sofi. Mira, bagaimana? Ya, sudah cukup. Oke. Terima kasih. Semakin jelas ya untuk gali mimpi ya. Ya intinya ketika kita ingin melakukan sebuah program B, A, G yang berpihak pada umat 3 tadi tuh yang disampaikan pertama kali oleh Pak Rahmat, dengan mempertimbangkan 3 yaitu choice, satu lagi ownership ya. Jadi yang kita hanya membersamai mereka gitu ya kan. Oh ini pakai ini gitu, kita membersamai mereka. Jadi ketika kita memberikan keleluasaan peserta didik kita itu untuk mengemukakan apa yang dia inginkan, akan terasa nanti ownership-nya. Karena kan dia bersuara ya, dari mereka, oleh mereka, untuk kita bersama gitu. Kita bersama mereka. Ada rasa, pasti akan ada rasa miliki rasa malu kan ketika mereka tidak melakukan hal itu. Yaitu suara mereka kita dengar. Ketika Bapak Ibu tidak kayak seperti ini deh, misalkan nggak didengar nih suara Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Males ya. Jadi kayaknya bete, gue nggak didengar apalagi anak ya, yang egonya masih luar biasa tinggi. Kalau kita udah bisa meminimalisir ego kita kan ya, gitu. Nah, voice ini benar-benar harus kita berikan. Diferensiasi itu akan terlihat banget nanti ketika kita memberikan peluang itu kepada peserta didik kita. Mana yang berbicaranya dia arahnya ke akademisi, mana yang bicaranya dia ke art, ya otak kiri otak kanannya akan terlihat oleh kita. Disitulah kita akan berperan memfasilitasi mereka. Bahkan ending dari nanti ini, dari perjalanan 3 modul 3.3 ini, kita sebagai apa dengan siswa Bapak Ibu? Endingnya kita sebagai apa? Mitra kan? Itu luar biasa kan, loncatan yang sangat luar biasa. Mitra. Kalau sebelumnya kan kita lebih pada orang tua sebagai mitra kita ya. Tapi saat ini kita harus bisa menjadikan siswa kita sebagai mitra kita. Awalnya mungkin Bapak Ibu bingung, kita semua bingung. Kenapa sih kok ada student agency? Siswa sebagai pemimpin pembelajaran, di mana? Kalau siswa sebagai pemimpin pembelajaran, terus kita sebagai siapa? Gitu ya. Nah, iya kan? Apakah seperti itu? Nah, yang diminta pemimpin ini apakah semuanya kita lepas? Ternyata setelah kita pahami enggak kan ya?
Kurikulum tetap kita yang dalih, memang dia tahu yang namanya CP, yang namanya KD gitu nggak tahu kan, kita yang megang. Tapi prosesnya, standar proses memang kita libatkan mereka, gitu ya. Jadi penerapan SNP ya, standar nasional pendidikan memang tetap ada. Dimana kita ketika kita memimpin itu kompetensi pedagogi kita harus menguasai. Kalau kurikulum merdeka kan CP, TP, ATP ya. Kalau kurikulum 13 ya kaitannya dengan KD ya, SKL ya itu. Terus IPK. Nah, luar biasa Bapak Ibu, BAG sudah kita lalui. Nah, kini saatnya sesi berikutnya yang akan terlihat semakin jelas kekuatan dari modul 3.3 ini dari Bapak Ibu pribadi. BAG ini kita akan lihat dari program masing-masing Bapak Ibu yang nanti akan dituliskan melalui pleno ya. Jadi Bapak Ibu membuat rencana atau mempertajam rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau mau berubah monggo dari LMS Bapak Ibu ya, dengan acuan yang tadi ya. Kemudian nanti Bapak Ibu tuliskan di pleno, kemudian nanti ditempelkan. Nah, habis istirahat kita langsung melakukan gallery walk ya. Tahu gallery walk ya, pameran berjalan. Jadi Bapak Ibu karyanya, rencana Bapak Ibu yang mengacu pada BAG itu nanti ditempelkan masing-masing. Nah, nanti setelah istirahat kita pameran satu persatu mendatangi punya teman-temannya. Kalau ada masukan tulis di post-it. Nanti kita akan berikan post-it. Oke? Individu. Ada pertanyaan untuk sesi ketiga? Yang Langsung rencana program, langsung JA. yang rencana program tersebut dari kita secara individu. Iya, individu. Kalau ini sekarang tugasnya individu sesi ketiga. Iya. Keberpihakan muridnya itu usahakan terlihat dari redaksional Bapak Ibu. Ya, formatnya yang nanti saya